Ratu Elizabeth II meninggal pada hari Kamis. Dan Charles III naik tahta, hingga saat ini dia masih setia pada 3 prinsip utama kehidupan, filantropi, ekumenisme, dan ekologi. Putra mahkota Charles menyisakan ingatan tentang seorang pria berkeyakinan yang suka membebaskan dirinya dari semua kendala untuk memaksa monarki merangkul modernitas, bahkan jika itu berarti kehilangan sebagian dari kewibawaannya. Bagaimana dengan tahta? Setelah kematian ibunya Elizabeth II, Kamis kemarin, 8 September, Charles menjadi raja. Pedoman pertama, kesukaan beramal. Pangeran Charles, sebagaimana dibuktikan oleh jaringan filantropinya yang tangguh, The Princess Trust, yang didirikan pada tahun 1976 setelah pensiun dari seorang perwira angkatan laut. Organisasi ini membawahi sekitar 20 organisasi yang membantu kaum muda yang berselisih dengan masyarakat, putus sekolah, pengangguran di akhir haknya, mantan narapidana atau remaja yang ditempatkan di keluarga asuh. Berkat jaringan yang dinamis dan dipublikasikan ini, Charles dapat menjalankan persekutuannya dengan kemalangan dunia. Sang pangeran berkomunikasi dengan cemerlang dengan penonton yang terluka oleh kehidupan ini. Meyakinkan, ia memiliki keahlian karena mampu menggabungkan mendengarkan dan menghormati dengan empati tanpa kemunafikan. Ini adalah jaringan ketat organisasi dan individu yang loyalitasnya tersebar dan telah terkonsolidasi selama bertahun-tahun. Indikasi kedua. Penguasa baru pembela ekumenisme agama dengan menantang keutamaan gereja Inggris, agama negara. Pangeran menyebut dirinya terpesona oleh aspek sakral tasawuf Muslim, oleh liturgi Katolik abad pertengahan dan oleh campuran seni dan musik dari ibadah ortodoks. Pelindung pusat studi Islam di Oxford, dan dia tidak merahasiakan permusuhannya terhadap perang di Irak pada tahun 2003 karena risiko keterasingan dari dunia Muslim. Mendengarkan Charles, PM Tony Blair di soal pengiriman pasukan Inggris untuk mengakhiri rezim Saddam Hussein, seakan hanya pudel Presiden Amerika George W. Bush, bukan pelaksana roda pemerintahan. Pembelaan yang tegas terhadap masyarakat multikultural ini kadang-kadang diterima dengan buruk di pedalaman Anglo-Saxon dan negara Protestan. Indikasi ketiga. Pengusaha yang cerdas, Pangeran Charles adalah pelopor ekologi, pembela pertanian organik yang kuat. Dia adalah pengusaha cerdas yang menciptakan merek Duchy Originals dari awal. Produk alam yang dicap dengan lambangnya, tersedia tidak hanya di toko makanan tetapi juga di supermarket, telah memungkinkan untuk membiayai kegiatan filantropinya. Para penentangnya dengan senang hati mencela inkonsistensi beberapa posisi lingkungannya. Odenya terhadap pengobatan alami, harmoni yang ia cari dengan alam, posisi antikmonya, genetically modified organism, yang ditentang oleh lembaga ilmiah dan ordo dokter. Selain itu, Pangeran Charles tidak selalu menunjukkan diplomasi, terbukti dari sikap antagonisnya terhadap Cina. Sebagai pendukung besar Dalai Lama, dia tidak ragu untuk membandingkan, selama penyerangan Hong Kong pada tahun 1997, para pemimpin Cina seperti Mu Mililin. Pada Oktober 2015, ia memboikot sebuah perjamuan yang diadakan di Istana Buckingham untuk menghormati Presiden 11 Jinping saat ibunya menggelar karpet merah untuk pemimpin Cina itu. Perbedaan lain dengan Elizabeth II, yang telah menjauhkan diri dari aristokrasi besar, Pangeran suka mengelilingi dirinya dalam kehidupan pribadi dengan keturunan dari keluarga terbesar kerajaan. Teman-teman dekatnya berasal dari bangsawan tertinggi di Inggris, dengan mereka dia merasa nyaman. Olahraga favoritnya polo, berburu, dan ski off-piste berhubungan dengan kasta ini. Selain itu, dalam citranya, para bangsawan lebih unggul dalam hal yang berbau hijau. Seorang elitis, ia memiliki sedikit selera meritokrasi, yakni prestasi bukan karena uang atau latar keluarga, bahwa dia kesal ketika salah seorang sekretarisnya ingin ikut pelatihan agar kompetensinya meningkat. Apa yang salah hari ini? Dari mana mereka semua berpikir bahwa mereka memenuhi syarat untuk melakukan tugas-tugas yang di atas kemampuan mereka? Katanya. Orang pun boleh menuntut raja baru ini untuk membuktikan bahwa dia setara dengan posisinya.